Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Perbaharui informasi Anda tentang Pusidosa dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 9 Februari 2025 yang menyajikan sejumlah berita Pusidosa teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya, Letnan Nadia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pusidosa menggelar syukuran Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut 2025 bertempat di ruang serbaguna Pusidosa, Jakarta Utara pada Selasa 4 Februari 2025. Syukuran Hari Hidrografi TNI Angkatan Laut tahun 2025 mengangkat tema dengan semangat Jales Veva Jayamahe, petakan laut untuk pertahanan negara dan pembangunan nasional menuju Indonesia Emas, diawali dengan penandatanganan sekaligus peresmian monumen hidrografer oleh Kepala Staf Angkatan Laut yang dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng yang diberikan kepada Komandan Pusidosa. Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya mengatakan, secara historis Pusidosa telah membuktikan perannya sangat strategis dalam memberikan kontribusi pada sektor maritim Indonesia, khususnya dalam bidang keselamatan pelayaran, pertahanan, pengelolaan pipa dan kabel bawah laut, serta diplomasi maritim dengan negara tetangga. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, prestasi dan pengabdian prajurit TNI Angkatan Laut dalam bidang hidrografi, melalui surat keputusan Kasal pada tahun 2004 telah ditetapkan tanggal 4 Februari sebagai Hari Ulang Tahun Hidrografi TNI Angkatan Laut. Penetapan ini merupakan tonggak bersejarah yang semakin memacu peran dan fungsi hidrografi dalam memperkuat kekuatan maritim Indonesia. Pusidosa yang diwakili Kadis Nautika dan Kasubdis Informasi Nautika Letkol Laut Pelaut Farid Mulyatno menghadiri kegiatan kick-off meeting pencalonan Indonesia sebagai Dewan International Maritime Organization atau IMO kategori C periode 2026-2027 bertempat di Gedung Karsa Kemenhub Jakarta pada Selasa 4 Februari 2025. Kegiatan dibuka oleh Dirjen Hubla dengan menyampaikan pentingnya peran aktif Indonesia dalam kegiatan IMO dalam rangka memperkuat posisi Indonesia dan kontribusi pada keamanan dan keselamatan navigasi. Pada kesempatan tersebut disampaikan tentang Pusidosa sebagai wakil Indonesia dalam keamanan dan keselamatan pelayaran dengan harapan negara lain yang menjadi anggota IMO berkenan memberikan dukungan kepada Indonesia. Dan Pusidosa menghadiri pembukaan Dikrek Seskoal Angkatan ke-63 tahun 2025 bertempat di Auditorium Yosudarso Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut Cipulir, Jakarta Selatan pada Rabu 5 Februari 2025. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut dengan jumlah 142 perwira siswa yang terdiri dari 120 pasis dari TNI Angkatan Laut, 4 pasis TNI Angkatan Darat, 4 pasis TNI Angkatan Udara, dan 8 pasis dari Polri. Selain itu, dalam pendidikan ini juga diikuti 6 pasis mancanegara yang berasal dari Arab Saudi, Australia, India, Jepang, Malaysia, dan Singapura. Ketua Gabungan Jala Senasri Pusidosa, Nyonya Diah Budi Purwanto, menghadiri kegiatan acara silaturahmi Ketua Umum Dharma Pertiwi dengan Ketua Umum dan anggota unsur Jala Senasri bertempat di Gedung Mas Pardi Akademi TNI Angkatan Laut Bumi Moro, Surabaya pada Rabu 5 Februari 2025. Nyonya Evi Agus Subianto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi dalam arahannya menyampaikan kepada para anggota Jala Senasri untuk selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Pusidosa menerima paparan dalam rangka menghadiri kegiatan NAYOK bertempat di ruang rapat dan Pusidosa pada 5 Februari 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wadan Pusidosa, pejabat utama dan kadis terkait dan perwira Pusidosa dengan mendengarkan paparan oleh Kadis Peta, Kolonel Laut Pelaut Agus Sutrianto tentang kesiapan kegiatan NAYOK ke-24 yang akan berlangsung di Thailand pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2025 mendatang. Dan Pusidosa menghadiri Rapim TNI Angkatan Laut bertempat di Auditorium Dema Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur pada 6 Februari 2025. Kepala Staf Angkatan Laut membuka Rapim TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut serta para Pangkotama TNI Angkatan Laut. Dalam kegiatan yang mengambil tema membangun kekuatan pertahanan negara di laut menuju Indonesia Emas 2045 tersebut, Kasal antara lain menyampaikan kepada segenap jajaran TNI Angkatan Laut
agar mengefisiensikan anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dan Pushidrosal didampingi Wadan Pushidrosal meninjau proyek pembangunan Pusdik Hidros bertempat di Kodamar, Jakarta Utara pada Jumat 7 Februari 2025. Peninjauan pembangunan Pusdik ini untuk memastikan progres pembangunan infrastruktur pendidikan yang nantinya akan menjadi tempat bagi generasi penerus TNI Angkatan Laut untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang hidrografi dan oceanografi. Pushidrosal mengadakan rapat tindak lanjut pada Rakor Pimpinan Tinggi Madya bertempat di ruang rapat Obsurta Pushidrosal pada Jumat 7 Februari 2025. Rapat tersebut membahas mengenai konsultasi teknis permasalahan konstruksi pembangunan Menara Suar Karangsinga Kepulauan Riau yang dipimpin oleh Kabid Wilayah Perbatasan Kemenko Polkam, Kolonel Laut Pelaut Jimmy Romelus Palupesi, yang dihadiri oleh Dirnaf Kemenhub, perwakilan Puskon Kemhan, serta Pushidrosal yang diwakili Paban Obsurta, Kadis Peta, Kadis Hidro, Kadis Osemet, dan Kadis Nautika. Dan Pushidrosal menghadiri pengarahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada para komandan satuan jajaran TNI bertempat di Istana Bogor, Jumat 7 Februari 2025. Hadir dalam pengarahan tersebut diantaranya Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, para Kepala Staf Angkatan, serta 1004 perwira tinggi dan menengah dari 3 matra. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbaharui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jales Veva Jaya Mahe.